Bulan September tahun 2017, Indonesia resmi meratifikasi Konvensi Minamata, sebuah fakta internasional yang bertujuan untuk melindungi manusia dan lingkungan dari dampak buruk yang disebabkan oleh merkuri. Sebelumnya, 128 negara telah menandatangani Konvensi Minamata pada 10 Oktober 2013 di Jenewa. Bukan saja berbahaya bagi kesehatan, pencemaran merkuri juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang amat parah berupa pencemaran udara, air maupun tanah. Pencemaran merkuri terhadap ekologi bersifat jangka panjang. Ratifikasi Konvensi Minamata mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan pengurangan dan penghapusan merkuri di 4 sektor, yaitu pembangkit listrik, kosmetik, amalgam gigi, dan pertambangan emas skala kecil. Program Emas Rakyat Sejahtera atau PERS adalah sebuah program pemberdayaan penambang emas skala kecil yang berkomitmen untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan komunitas penambang emas skala kecil di Indonesia. Program ini diimplementasikan oleh Artisanal Gold Council bekerja sama dengan Yayasan Emas Artisanal Indonesia dan dinanai oleh Global Affairs Canada. Saat ini ada 3 wilayah utama cakupan program, Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, dan Desa Tobongon, Kecamatan Modayak, Kabupaten Bolaan, Mongondo Timur, di Sulawesi Utara, dan Desa Bukit Harapan, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kota Waringin Timur, di Kalimantan Tengah. Strategi pelaksanaan program adalah melalui 3 pilar utama. Pertama, perbaikan terhadap praktik pertambangan, lingkungan hidup, layanan kesehatan, dan adopsi penerapan praktik kesetaraan gender di kalangan penambang laki-laki dan perempuan di area yang menjadi target sasaran. Kedua, perbaikan kebijakan di sektor PSK dan teknis lingkungan pada provinsi yang menjadi target area program. Ketiga, keterlibatan sektor swasta maupun masyarakat sipil dalam mewujudkan sektor PSK yang formal dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan programnya, PERS bekerja sama dengan para mitra strategis seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kehadiran PERS memberikan solusi alternatif bagi pengolahan emas berkelanjutan, juga sebagai tindak lanjut dari Konvensi Minamata tentang merkuri. Sistem kerja pengolahan emas milik PERS ini menghilangkan penggunaan merkuri dalam tahapan dan teknik pengolahan. Selain itu, juga menambah jumlah emas yang didulang melalui teknik pemisahan mineral, serta pengipasan yang lebih baik dan terkontrol. Teknologi pengolahan emas ini kini menjadi andalan agar komunitas penambang emas skala kecil di Indonesia dapat segera bebas dari penggunaan merkuri. Pertambangan emas skala kecil PSK merupakan sektor usaha informal yang tersebar di 23 provinsi di Indonesia. Ada lebih dari 2.500 pertambangan emas skala kecil yang saat ini beroperasi secara aktif di negara ini. UN Comtrade Database tahun 2017 menyatakan Indonesia menempati kedudukan ketiga setelah Jepang sebagai negara pengekspor merkuri terbesar pada tahun 2017 dengan jumlah lebih dari 69.000 kg. Penggunaan merkuri yang berlebihan dalam proses pengolahan emas membahayakan bagi para penambang dan juga lingkungan. Merkuri adalah logam yang berbahaya dan beracun. Para penambang terpapar oleh merkuri sebagai akibat dari proses pembakaran merkuri yang menghasilkan uap. Apabila uap tersebut terhirup, maka sangat berbahaya untuk jangka panjang. Dampak yang ditimbulkan adalah kerusakan sistem syaraf, pernafasan, peredaran darah, ginjal, sistem pertahanan tubuh, serta pencernaan. Anak-anak dan janin yang terpapar merkuri memiliki resiko kesehatan yang tinggi karena kerentanan sistem saraf mereka yang masih dalam proses perkembangan. Sementara bagi perempuan, merkuri dapat mengganggu organ reproduksi mereka. Menurut data yang dikeluarkan oleh Global Environmental Facility pada tahun 2019, terdapat 15 juta orang yang bekerja di sektor pertambangan emas skala kecil di dunia, termasuk di dalamnya 4,5 juta perempuan dan lebih dari 600.000 anak-anak. Sebagai rencana tindak lanjut dari ratifikasi Konvensi Minamata pada tahun 2019, lahir Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
Hal ini mendorong penghentian penggunaan merkuri dalam industri pertambangan. Maka dari itu, teknologi pengolahan mineral bebas merkuri ini sangat penting dipahami dan mulai dilakukan oleh penambang emas skala kecil. Tak ada pilihan lain. Apalagi teknologi pengolahan mineral bebas merkuri milik Pers ini punya kelebihan lain. Selain ramah lingkungan, teknologi ini juga mudah dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Pers menargetkan partisipasi dari penambang perempuan untuk dapat menggunakan teknologi pengolahan mineral bebas merkuri ini. Secara umum, proses pengolahan emas dapat dibagi ke dalam 2 tahapan besar. Pertama adalah tahapan pemrosesan biji dan yang kedua adalah tahapan konsentrasi. Tahap pemrosesan biji dimulai dengan persiapan, mulai dari persiapan mesin yang akan digunakan hingga pengujian sampel biji yang nantinya akan siap untuk diolah. Tahap persiapan diakhiri dengan proses pengangkutan material batuan atau rep ke fasilitas pengolahan dengan menggunakan motor atau mobil pick-up dalam ukuran per sak atau per karung. Batuan kemudian akan melalui tahap peremukan untuk mengurangi ukuran butir agar memenuhi persyaratan proses berikutnya. Ada 2 tahap dalam proses peremukan. Peremukan tahap pertama atau primary crushing akan menghancurkan material batuan. Alat peremuk yang biasa digunakan adalah jaw crusher. Tahap kedua peremukan atau secondary crusher akan menghancurkan material berukuran 20 hingga 150 mm tadi menjadi berukuran 1 hingga 10 mm. Alat peremuk yang biasa digunakan adalah jaw crusher ukuran kecil. Proses berlanjut pada tahap penggilingan yang akan mengubah partikel 1 hingga 10 mm tadi menjadi 1 mm hingga 20 mesh. Terakhir, penggilingan halus akan mengubah material di bawah 1 mm jadi berukuran di bawah 200 mesh. Biji yang telah halus lantas akan masuk menjalani proses pengayakan atau screening. Mesin pengayak atau vibrating screen umum digunakan pada tahap ini. Berikutnya tahap penggerusan atau grinding yang tak lain adalah peremukan tahap lanjut dari peremukan halus atau fine crushing. Operasi penggerus merupakan tahap akhir dari operasi pengecilan ukuran biji. Setelah tersaring sempurna, material kini siap dihaluskan. Mesin penghalus atau grinding machine adalah jagonya di sini. Produk akhir dari proses peremukan atau undersize yang dihasilkan mesin pengayak atau vibrating screen akan diangkat. Dari conveyor, material akan masuk ke dalam ball mill. Keluaran atau output dari ball mill akan langsung menuju proses mixing. Media penggerus berbeda di setiap mesin. Ball mill menggunakan penggerus bola baja, pebble mill menggunakan batu api atau flint. Rod mill menggunakan batang-batang baja, autogenous mill menggunakan bijinya itu sendiri, dan semi-autogenous mill atau sack menggunakan campuran antara biji dan flint. Berikutnya tahap konsentrasi. Tahap konsentrasi atau ekstraksi mineral adalah tahapan di mana batuan yang sudah dihaluskan akan diproses berdasarkan kriteria mineral untuk memisahkan antara mineral berharga dari pengotornya. Pada tahap konsentrasi terdapat 3 produk yang dihasilkan setiap proses berlangsung, yaitu konsentrat, ampas atau tailing, dan produk tengah yang masih memiliki konsentrat dan ampas atau middling. Pada tahap konsentrasi inilah kita bisa memulai untuk melakukannya dengan metode tanpa menggunakan merkuri. Bagaimanakah cara pengolahan emas bebas merkuri? Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam proses konsentrasi. Pertama, gravimetri. Gravimetri adalah metode pemisahan mineral berdasarkan berat jenis dengan memanfaatkan gaya gravitasi dan atau gaya lainnya pada suatu aliran air. Kita juga mengenalnya sebagai meja goyang. Dari mixing tank, material kemudian didistribusikan ke mesin meja goyang atau shaking table.
Dalam proses pemisahan mineral di meja goyang terdapat 3 output atau keluaran, yaitu ampas atau tailing, produk tengah yang masih memiliki konsentrat, dan ampas atau middling dan konsentrat. Ada beberapa kelebihan meja goyang, mulai dari cara penggunaannya yang mudah, produktivitas tinggi, dan bisa menangkap partikel emas bebas dengan diameter 1,7 hingga 0,0075 mm. Namun meja goyang juga mempunyai kekurangan, yaitu penggunaan air yang cukup tinggi dan biaya investasi yang besar. Kedua, flotasi. Flotasi adalah pemisahan mineral berdasarkan sifat fisik dan kimia dari mineral berharga dari pengotornya. Ada beberapa tahap penyesuaian, mulai dari pengaturan persen solid dan pH, penambahan reagent collector, hingga penambahan reagent frother. Ada 3 parameter dalam tahap flotasi. Pertama, ukuran partikel, kedua, persen solid, dan ketiga, pH atau tingkat keasaman. Ketiga, proses pelarutan atau leaching. Proses pelarutan merupakan proses untuk memisahkan emas dari pengotornya dengan menggunakan bahan-bahan tertentu. Agitator atau pengaduk berfungsi sebagai alat mengaduk sehingga material tercampur rata. Tangki reaktor merupakan tempat melarutkan emas. Tangki dibuat kerucut agar dapat memudahkan keluarnya material dan proses pengadukan oleh gelembung udara. Kolam penyaringan adalah tempat mencuci dan menyaring karbon yang sudah terisi emas, sehingga terpisah dari ampas atau tailing. Kompresor udara berfungsi sebagai pengaduk tambahan yang dibutuhkan karena pergerakan gelembung udara dan suplai oksigen yang dihasilkan selama proses. Parameter dalam tahap pelarutan terbagi 3, yaitu persen solid, komposisi jumlah bahan lain, dan pH atau tingkat keasaman. Bagi penambang emas, keselamatan kerja patut diperhatikan. Panduan Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 harus dipahami betul oleh para penambang. Pertama, para penambang harus menyiapkan peralatan sesuai standar keselamatan. Kedua, penambang harus mengenakan alat pelindung diri sesuai dengan jenis pekerjaannya, mulai dari topi safety untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh, kacamata safety untuk melindungi mata dari debu, kotoran dan benda yang jatuh, pelindung telinga atau earplug untuk melindungi pendengaran dari kebisingan, masker untuk melindungi mulut dan pernapasan dari menghisap debu dan material beracun, sarung tangan untuk melindungi tangan dari sayatan, terbakar dan terpapar bahan kimia, hingga sepatu boot atau sepatu safety untuk melindungi kaki dan mencegah tergelincir. Penambang harus melatih cara penggunaan alat pelindung diri yang benar sesuai dengan jenis pekerjaan. Para penambang harus saling mengingatkan secara terus-menerus untuk tetap menggunakan alat pelindung diri. Ketiga, prosedur darurat dan pertolongan pertama harus tersedia di setiap lokasi dan para penambang perlu diberitahukan secara reguler mengenai prosedur yang ada, sehingga para penambang mengetahui tentang langkah-langkah penting dalam keadaan darurat. Keempat, setiap lokasi tambang harus menunjuk 1 orang petugas yang melakukan pengecekan setiap saat secara reguler, mengidentifikasi bahaya, dan memberi tanda yang sesuai pada area-area yang berbahaya. Petugas kesehatan bertindak sebagai narahubung pertama dalam keadaan darurat atau kecelakaan. Petugas kesehatan harus memiliki akses pada perangkat pertolongan pertama di lokasi tambang, terlatih untuk memberikan pertolongan pertama, dan memiliki nomor kontak dari klinik, rumah sakit, dan fasilitas layanan darurat setempat.